pokok perbaikannya. Tetapi yang paling substantif dari ini semua sebenarnya adalah kita ingin minta bahwa 3 jenis kelompok ini dikecualikan dari pasal pemidanaan, terutama pencemaran nama baik, fitnah, ujaran kebencian, kemudian juga kemungkinan dikriminalisasi, yaitu 1, kelompok peneliti, kelompok akademisi, kelompok peneliti, dan kelompok aktivis. Nah, fortunately, Mas Roy, kemudian Rismond dan Dr. Tifa itu masuk ke ketiganya. Beliau adalah akademisi karena pernah mengajar atau masih mengajar. Beliau juga seorang peneliti karena memang melakukan penelitian dengan buku Jokowi's White Paper sebagai buktinya, dan mereka juga aktivis yang menginginkan tegaknya demokrasi di Republik ini. Nah, itu 3 kelompok masyarakat yang rentan untuk dikriminalisasi. Makanya kita minta pasal-pasal yang mentersangkakan RRT itu dihapuskan terhadap 3 kelompok ini. Jadi kalaupun misalnya mereka kemudian dianggap katakanlah melakukan misalnya pencemaran nama baik dan lain sebagainya, jalurnya bukan pidana. Kita minta jalurnya perdata. Walaupun kita tidak mintakan ke MK, tapi for the future berharapnya begitu. Seperti Presiden Prancis ketika dituding bahwa istrinya laki-laki, dia menggugat orang per orang yang menyatakannya secara perdata, bukan secara pidana. Karena kami sampaikan tadi, kawan-kawan semua, yang namanya defamation law atau hukum pencemaran nama baik, itu di negara-negara lain itu sudah banyak dihapuskan. Di Amerika Serikat mayoritas misalnya negara bagian sudah menghapuskan defamation law, sehingga orang bisa bebas menyampaikan kritik. Kenapa? Dengan adanya hukum pencemaran nama baik, fitnah, kemudian ujaran kebencian dan lain sebagainya, memunculkan efek ketakutan hukum kita. Pengertian kalau kita mengatakan, oh kita berani, bukan itu maksudnya. Artinya setiap kita menyampaikan sesuatu, kita berpikir apakah bakal diproses atau tidak, dipidanakan atau tidak. Jadi chilling effect itu terjadi gitu. Dan sehingga yang terjadi adalah self-censorship. Kalau self-censorship yang terjadi, maka tidak baik bagi perkembangan dunia akademik dan juga perkembangan demokrasi kita ke depan. Nah, itulah hal-hal yang ingin kita mintakan, dan mudah-mudahan Hakim Konstitusi tidak lelah, ya kan, untuk membaca permohonan kita yang kali ini jumlah katanya 15.750. Kalau kita bikin kolom di Kompas itu barangkali 20 kolom gitu. Yang satu kolom 1.000 kan, 700 sampai 1.000. Jadi 20, bayangkan. Nah, ini mudah-mudahan mereka bisa menangkapnya, dan permohonan itu kan nanti akan diperkuat oleh saksi dan ahli sesungguhnya. Jadi sebenarnya kami berharap betul ya, ini bisa masuk dalam pemeriksaan persidangan, istilahnya pemeriksaan persidangan. Jadi pemeriksaan pendahuluan, perbaikan permohonan, kemudian sidang pemeriksaan persidangan yang menghadirkan pihak pemerintah, DPR, bahkan pihak terkait yang punya kepentingan boleh juga masuk sebagai interventor. Jadi dia melakukan intervensi yang disebut pihak terkait di sini. Kemudian juga nanti kita akan menghadirkan saksi dan ahli-ahli. Mungkin Profesor Henry Subiakto kita bawa kembali ke sini, Rocky Gerung kita bawa kembali ke sini, Ugro Seno kita bawa kembali ke sini untuk membuktikan bahwa dalil-dalil yang kita kemukakan itu tidak hanya sifatnya normatif saja, tetapi secara faktual memang sudah terjadi dan kemudian mengkriminalisasi atau menyebabkan mereka mengalami kerugian konstitusional. Bahasa di sana mereka dikriminalkan, bahasa di sini mereka mereka mengalami yang namanya kerugian konstitusional, ya. Karena itulah kita masuk ke sini, kita perjuangkan normanya agar secara faktual kalau norma itu berubah, maka mereka kemudian bisa mendapatkan sebuah treatment terhadap kerugian konstitusional yang sudah mereka alami sejak berbulan-bulan, paling tidak sejak Pak Jokowi atau Mr. Jack, ya kan, itu mengadukan mereka pada tanggal 30 April 2025.